kita jumpa lagi dalam video pembelajaran kita hari ini, yaitu Pendidikan Agama Kristen kelas 5 dengan tema Hidup Baru dalam Kristus. Nah, kita sudah masuk ya dalam pembelajaran 12. Oke, baik, sebelum itu mari kita bersama-sama melipat tangan dan menutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur karena Engkau sudah memberkati, melindungi, bahkan pada saat ini kami bisa melakukan proses pembelajaran walaupun masih secara daring. Bapak berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan video pembelajaran ini, sehingga materi di pembelajaran 12, hidup baru dalam Kristus, bisa dimengerti oleh setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita hari ini, anak-anak semua, ayo kita literasi membaca dari Yeremia pasal 23 ayat 5 sampai 6. Jadi yang punya Alkitab coba dibuka Alkitabnya, tapi yang tidak ada bisa sama-sama kita membaca dari video pembelajaran ini. Yeremia pasal 23 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Oke, jadi 2 ayat ini aja untuk literasi kita hari ini. Baik, pembelajaran hari ini itu dilatar belakangi banyak anak yang tidak mengerti apa yang dimaksud dengan hidup baru. Nah, ya, dilatar belakangi dengan hidup baru dalam Kristus. Kita akan membahas 3 materi, yaitu pengertian hidup baru, bentuk hidup baru, dan penerapan bentuk hidup baru dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang dimaksud dengan hidup baru ini istilah memang sering ditafsir secara keliru atau diartikan secara keliru. Memang pembelajaran ini dirancang untuk memperkenalkan anak-anak mengetahui istilah hidup baru, bentuk-bentuknya, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hidup baru, itu sama dengan berbalik. Nah ya, jadi kata hidup baru itu dimengerti sebagai berbuah keadaan di mana seseorang berbalik secara total dari kehidupan sebelumnya. Jadi apa arti berbalik? Nah, berbalik itu artinya mengubah sikap yang tidak baik menuju ke sikap lebih baik. Nah, yang kedua juga bisa berarti tidak akan pernah kembali ke keadaan yang tidak baik. Nah, itu arti yang kedua, berbalik. Tidak akan pernah kembali ke keadaannya yang tidak baik. Dan yang ketiga, selain makna itu, maka hidup baru juga bisa dimengerti sebagai sebuah keadaan yang terus-menerus bergerak. Apa artinya keadaan yang terus bergerak? Ya, bergerak itu berarti mengalami perkembangan dari hari ke hari. Nah, ya, sehingga materi kita ini adalah pengertian hidup baru. Nah, tetapi apa kita bisa mau melihat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia apa artinya hidup baru? Nah, hidup baru itu dimengerti sebagai sebuah keadaan di mana seseorang masih akan terus ada, bergerak, dan terus berkembang menuju masa depan yang lebih baik. Nah, apa sih contohnya? Nah, contohnya dahulu Paulus dikenal sebagai orang yang pernah menganiaya orang Kristen. Nah, jadi dia penganiaya orang Kristen. Tetapi setelah mengalami kekristenan, Paulus mempersembahkan hidupnya untuk perkembangan kekristenan. Nah, ini contohnya ya, contoh hidup baru.
Nah, lalu kita masuk ke bagian B, bentuk hidup baru. Nah, setelah kita paham dulu pengertian hidup baru, mari kita mengenali bentuk-bentuk hidup baru dalam kehidupan kita. Nah, tentunya sebagai orang Kristen, bentuk-bentuk hidup baru yang kita pilih adalah meneladani Kristus. Nah, jadi kita meneladani Kristus. Nah, apa itu karakter Kristus? Nah, contoh karakter Kristus itu kasih, pengampunan, persekutuan, dan keadilan. Lalu secara umum, apa itu bentuk-bentuk hidup baru? Nah, kalau bentuk-bentuk hidup baru bersifat umum atau secara umum, contohnya itu diantaranya disiplin, rajin, bertanggung jawab, tekun, sopan santun, hemat, serta hormat. Nah, kita akan membahas satu persatu tentang sifat-sifat umum ini, bentuk-bentuk hidup umum ini. Yang pertama, kita akan belajar apa artinya disiplin. Nah ya, jadi disiplin itu adalah sikap hidup seseorang yang memiliki kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku di lingkungan sekitar. Nah, itu disiplin. Lalu apa itu rajin? Rajin itu adalah sikap hidup seseorang yang memiliki semangat untuk bekerja atau berusaha untuk mencapai yang ia inginkan. Nah, itu rajin. Nah, lalu selanjutnya yaitu bertanggung jawab. Apa itu bertanggung jawab? Nah, bertanggung jawab yaitu sikap hidup seseorang di mana ia bersedia menanggung segala sesuatu yang menjadi tugas dan kewajibannya. Nah, itu ya. Kalau yang dikatakan dengan bertanggung jawab. Nah, jadi kesemuanya itu adalah sebagai karakter bangsa. Jadi anak-anak harus perhatikan. Kata disiplin, rajin, bertanggung jawab, itu semuanya adalah karakter bangsa. Lalu bagaimana dengan tekun? Nah, apa artinya tekun? Nah, tekun itu adalah sikap hidup seseorang yang berusaha keras memperoleh sesuatu yang menjadi tujuan hidupnya dan pantang untuk menyerah. Nah, ini ya. Nah, lalu berpikir positif. Apa itu berpikir positif? Berpikir positif adalah sikap hidup seseorang yang selalu berprasangka baik terhadap sesuatu hal yang ia atau yang ingin ia kerjakan atau yang ada di sekelilingnya. Lalu, apa itu berperilaku sopan? Nah, perilaku sopan itu adalah sikap hidup seseorang yang dapat menjaga tingkah lakunya sesuai aturan yang berlaku di masyarakat yang menjadi tempat tinggalnya. Nah, kalau berkata-kata santun, nah, sikap hidup seseorang yang menjaga setiap perkataan sehingga tidak menyinggung atau melukai perasaan orang lain. Nah, bagaimana bersikap secara terpelajar? Bersikap secara terpelajar itu adalah sikap seseorang yang selalu mempertimbangkan segala sesuatu yang ingin ia lakukan dan dampak buruk suatu tindakan terhadap kehidupannya. Hemat adalah sikap hidup seseorang yang dapat mengelola sesuatu dengan tepat dan tidak menghambur-hamburkan sesuatu yang ia miliki. Menghormati siapapun adalah sikap hidup seseorang yang tidak merendahkan dan meremehkan orang lain. Itu ya. Nah, jadi demikian beberapa contoh bentuk sikap hidup seseorang yang sudah mengalami hidup baru dalam Kristus. Nah, orang yang hidupnya dikuasai oleh Allah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan didorong serta dimotivasi oleh kasih-Nya Tuhan. Masih ada banyak lagi loh bentuk hidup baru yang belum kita bicarakan dalam bagian ini. Nah, tapi anak-anak Miss percaya pasti sudah mengetahui apa saja bentuk-bentuk dari hidup baru. Baik, kita masuk dalam bagian C, penerapan bentuk hidup baru dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hidup baru itu dapat diterapkan dalam berbagai aspek atau berbagai konteks. Nah, kita akan belajar dalam 4 konteks. Yang pertama, kita akan pelajari konteks keluarga. Nah, bagaimana contoh konteks keluarga? Nah, anak yang dahulu patuh terhadap orang tua, jika dia sudah hidup baru, maka
ketika dia awalnya takut menerima hukuman, setelah hidup baru, anak tersebut akan patuh kepada orang tuanya itu karena kesadarannya sendiri, bukan karena takut menerima hukuman. Nah itu ya. Jadi yang kedua itu, anak yang dahulu boros, suka menghambur-hamburkan uang. Nah, jadi ketika dia mengalami perubahan hidup baru, dia menjadi anak yang suka berhemat. Nah itu konteksnya ya dalam keluarga ya. Nah yang kedua, konteks dalam belajar atau dalam sekolah. Nah, anak-anak yang dahulu tidak rajin belajar, ketika hidup baru dia akan berubah menjadi anak-anak yang rajin belajar. Atau anak yang dahulunya malas ke sekolah, atau ke sekolah minggu, atau ke gereja, setelah hidup baru dia akan menjadi anak yang rajin berangkat ke sekolah. Pagi-pagi dia akan sudah bangun pagi untuk mempersiapkan diri ke sekolah, atau ke sekolah minggu, atau ke gereja. Dan anak yang dahulu jarang mengerjakan pekerjaan rumah, setelah hidup baru dia akan menjadi anak yang rutin atau rajin mengerjakan pekerjaan rumah. Nah itu ya kalau konteksnya ya, konteks sekolah. Nah sekarang konteks gereja. Nah, anak yang dahulu tidak pernah beribadah, setelah hidup baru menjadi anak yang rajin beribadah, suka mengampuni, mempunyai kasih tanpa pamrih, mengikuti berbagai persekutuan gereja. Dan anak yang dahulu tidak pernah berdoa, setelah hidup baru dia akan menjadi anak pendoa atau anak yang rajin berdoa. Nah konteks terakhir yaitu konteks masyarakat. Anak yang dahulu tidak bertindak semena-mena terhadap orang lain, ketika dia sudah hidup baru, ia akan menjadi anak yang menghormati orang lain. Nah itu ya kalau konteks masyarakat. Atau contoh lain, anak yang dahulu tidak pernah mau menyapa tetangga di sekitar rumah atau menyapa teman di sekolah, setelah dia hidup baru dia akan menjadi anak yang ramah menyapa tetangganya, ramah menyapa temannya, terlebih lagi jika ada teman yang baru. Nah mungkin kita berpikir, hal-hal tersebut seperti nilai-nilai karakter bangsa, tapi harus dikembangkan, itu ya. Baik, kita masuk dalam penjelasan Alkitab. Yeremia pasal 23 ayat 5 sampai 6. Di sini teks ini ditulis oleh Nabi Yeremia kepada umat Tuhan yang saat itu hidupnya tidak sesuai dengan Taurat Tuhan. Jadi ditulis oleh Nabi Yeremia, ditujukan kepada umat Tuhan ya. Nah banyak dari antara mereka yang menyembah berhala, memberontak, hidup dalam ketidakjujuran atau berbohong, kesewenang-wenangan, atau suka-suka dan tidak adil. Nah melalui teks ini Nabi Yeremia ingin mengingatkan umat Tuhan untuk mengubah total segala macam bentuk kehidupan lama. Nah, Nabi Yeremia juga ingin menjanjikan sebuah perubahan dan masa depan yang lebih baik, asalkan orang-orang Israel mau mengubah hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Dan hal itu dapat dilakukan dengan membangun hubungan baik dengan Tuhan dan meninggalkan semua bentuk kehidupan yang lama. Nah, teks ini memberikan pengajaran kepada kita tentang hidup yang dijalani oleh bangsa Israel. Mereka hidup tidak sesuai dengan aturan Tuhan, sehingga mereka akan mengalami banyak kesulitan. Melalui teks ini juga kita diingatkan untuk mengubah hidup kita yang lama dan memulai hidup baru sesuai dengan nilai-nilai yang tercermin dalam kekristenan sebagai pedoman hidup kita sehari-hari. Nah, itu dari Yeremia ya. Kita masuk dari Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Nah, teks ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi atau orang Yahudi Kristen yang masih memegang adat istiadat Yahudi di dalam hidupnya. Nah, ini ditulis oleh Paulus kitab ini ya. Nah, Paulus ingin mengatakan bahwa kehidupan lama mereka itu didasarkan pada hukum-hukum Yahudi dan harus segera diubah atau diganti. Nah, ya, harus diubah atau diganti dengan kehidupan baru yang didasarkan pada nilai-nilai yang diajarkan Kristus. Mereka tidak menjalankan aturan, hanya sekedar kewajiban. Padahal lebih dari itu mereka seharusnya menjalankan peraturan karena kasihnya kepada
Tuhan dan sesama. Nah, dengan demikian aturan-aturan yang ada yang dijalankan dengan senang hati. Penulis surat ini atau Paulus mengingatkan jemaat Efesus agar tidak mendapatkan dampak buruk dan hidup dalam kesulitan, karena hidup tidak sesuai dengan aturan Tuhan. Nah, teks ini memberikan pengajaran kepada kita untuk ayo mengubah hidup kita yang lama menjadi yang baru. Ya, yang tidak berada dalam nilai-nilai kekristenan menjadi memiliki nilai Kristen tersebut. Jika kita masih berpegang pada kehidupan lama, kemungkinan hal itu akan mendatangkan akibat yang kurang baik bagi diri kita, bahkan sesama kita. Oke, baik. Nah, untuk tugas kita dalam pembelajaran 12 ini, anak-anak coba buka halaman 178, kegiatan 2. Jadi anak-anak kerjakan kegiatan 2 tersebut. Dan yang kedua, anak-anak membuat pembatas Alkitab. Nah, itu ada di halaman 180, kegiatan 5, mencipta. Ya, jadi membuat sebuah pembatas Alkitab. Tapi isi pembatas Alkitabnya itu berisikan pesan firman Tuhan yang meninggalkan hidup lama. Nah, jadi cari ayatnya di dalam Alkitab yang meninggalkan hidup lama, lalu dibuat pembatas Alkitab. Modelnya, bentuknya bebas, terserah anak-anak, dikreasikan, diwarna, pokoknya secantik mungkin, sebagus mungkin. Tapi jangan lupa proses pembuatan pembatas Alkitabnya dibuat dengan proses pembuatan di video, ya. Jangan lupa di video, karena Miss akan mau melihat kreativitasnya, bukan hasil akhirnya. Oke? Oke, dikumpulkan paling lambat minggu depan ke WA Miss. Oke, sampai jumpa dalam video pembelajaran kita, pembelajaran ke-13. Bye-bye.